Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan latihan yang pertama menentukan jenis kalimah dari ayat di atas. Yang kedua mencari isim-isim yang majrur dan apa penyebabnya. Kita akan mulai ini dari surah Ali Imran ayat 10. Innal ladzina kafaru la tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. Maka sebelum kita menentukan jenis kalimah, kita harus bisa memilih atau bisa memisahkan kalimah-kalimah tersebut. Karena ada yang sepertinya satu kalimah padahal dua kalimah. Bahkan ada yang 3 kalimah. Baik, kita akan mulai. Inna ismun fi'lun harfun. Jawabannya adalah harfun, maka tulis ha. Alladzina isim fi'il harf. Jawabannya isim. Isimnya langsung ditulis jenis isim yang mana. Isimnya isim mabni. Mabninya jenis yang mana? Ismul mausul. Jadi isim mausul ya. Tulis isim mausul begitu ya. Kemudian kafaru. Kafaru fi'il. Ini kan fi'il madhi. Tulis langsung fi'il madhi. Kemudian lan haraf. Kemudian tughniya ini fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari mudhari. Kemudian an ini harafnya haraf jar. Humnya dhamir, dhamir termasuk isim mabni. Amwalu ini jama taksir, termasuk jenis isim mu'rab, isim mu'rab jama taksir. Hum dhamir tadi termasuk dhamir di sini. Dhamir. Ini hum tadi juga dhamir ya. Kemudian al-wawu harfun. La harfun harfun. Wawunya di sini wawu ataf karena nanti amwaluhum wala auladuhum. Ini harfu atfin. Kemudian auladu ini jam'u taksir. Jama taksir. Tadi sudah. Kemudian humnya tadi dhamir min. Asalnya min ini bukan mina. Mina itu karena bertemu dua sukun. Jadi min ini harfu jarrin. Allahi isim mufrad. Mufrad. Kemudian syai'an isim mufrad. Al-wawu harfun. Ulaika isim isyarah. Isyarah. Kemudian hum dhamir. Waqudu ini jama taksir. Jama taksir. Kemudian an-nari ini adalah isim mufrad. Nah, ini langkah pertama yang harus dikuasai menentukan jenis-jenis kalimah dan disebutkan jenis kalimah yang mana. Kalau mu'rab, mu'rabnya jenis yang mana. Kalau mabni, mabni jenisnya yang mana. Begitu ya. Saya ulang kembali, inna ini adalah harf, alladzina isim mausul, kafaru fi'il madhi, lan harfun, kemudian tughniya fi'il mudhari, an harfu jarrin, hum dhamir, amwalu jam'u taksir, hum dhamir, alwawu ini harfu atfin, la haraf, auladu jam'u taksir, hum dhamir, min harfu jarrin difathahkan karena bertemu dua sukun. Allahi isim mufrad, syai'an isim mufrad, al-wawu ini adalah haraf, ulaika isim isyarah, hum dhamir, waqudu jama taksir, an-nari mufrad. Nah, setelah selesai supaya tidak ini kita akan hapus dulu carilah yang termasuk isim majrur. Kita cari isim majrurnya. Jadi tentu yang majrur pasti isim Kita cari tadi amwaluhum wala auladuhum minallahi. Nah, ini Allahi. Ini Allahi ini majrur. Majrurnya karena huruf jar. Kita tahu bahwa majrurnya sebuah isim itu karena 3. Satu karena huruf jar atau huruf qasam, kedua karena idhofah, yang ketiga karena tawabi'. Seperti yang kita telah pelajari Kemudian lanjut lagi ke sini waqudun nar. Nah, an-nar
ini adalah majrur karena menjadi mudhafun ilaih alias majrurun bil mudhaf. Majrurnya karena oleh mudhaf, ini sementara jadi mudhaf ilaih jabatannya. Ya, jadi cuman ada 2 isim majrur di ayat ini. Baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan latihannya. Nah, ini latihan. Kita akan nanti mengi'rab kemudian menerjemahkan ya. Mengi'rab kemudian menerjemahkan teks atau redaksi hadis sebagaimana yang ada di buku ya. Kita akan mulai alal mu'mini. Nah, ala itu di-i'rab dulu. Ala harfu jarrin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Kemudian al mu'mini majrurun bi ala wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun li'annahu ismul mufradi. Al-ba'u harfu jarrin mabniyun alal kasri la mahalla lahu minal i'rabi. Allahi majrurun bi al-ba'u wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun li'annahu ismul mufradi. Al-waw harfu 'athfin mabniyun alal fathi la mahalla laha minal i'rabi. Al-yaumi al-'athfu. Jadi atofnya ke ma'tuf alaih al-mu'min. Ke billahi ya, ke Allahi, maaf. Jadi al-yaumi ma'tuf alaihnya berarti Allahi. Berarti ini adalah al-'athfu majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun li'annahu ismul mufradi. Al-akhiri, nah wa huwa man'ut. Dia juga sebagai man'ut atau yang diikuti atau yang disifati. Al-akhiri berarti na'tun min al-yaumi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun li'annahu al-ismul mufrad. Ikramud dhaifi. Ikramu ini marfu' ya. Kedudukannya belajar kedudukan belum ya. Ikramu disebutkan saja marfu' atau raf'un. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhafun. Ad-dhaifi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun li'annahu al-ismul mufrad. Al-wawu berarti harfu 'athfin mabniun al-fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Al-jari al-'athfu majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun li'annahu ismul mufradi. Al-wawu harfun mabniun al-fathi la mahalla laha minal i'rab. Ad-dalilu ya marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufradi. Qawlu. Qawlu di sini berarti marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufradi wa huwa mudhafun. Kemudian al-ha'unya ini adalah dhamir mabniun ala dhammi. Nanti fi mahalli jarrin ya. Belum dipelajari. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan salawat dan salam atasnya. Kemudian man ya, ismu syartin mabniun ala sukun di sini ya. Kemudian kana fi'lun madhin mabniun ala fathi. Wa fa'iluhu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa, kembali kepada man, ya'ud ila man. Yu'minu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Jadi yu'minu ini termasuk fi'il mudhari' marfu. Marfu itu rafa karena kosong dari amil nasab atau amil jazm. Amil nasab contohnya lan, amil jazm contohnya lam. Jadi yang menasabkan atau menjazmkan. Jadi kosong dari huruf nasab dan huruf jazm. Maka marfu. Ciri rafanya adalah dhammah yang nampak karena dia fi'il mudhari' sahih akhir. Fi'il mudhari' sahih akhir adalah fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya bukan huruf illat ya, atau bukan termasuk al-af'alul khamsah. Insyaallah nanti akan kita pelajari berikutnya. Al-ba'u tadi sudah harfu jarrin mabniun ala kasri. Allahi majrurun bi al-ba' wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Tadi sudah ya al-wawu al-yaumil akhiri tadi sudah yang ini. Nah, fal yukrim. Fal yukrim ini berasal dari al-fa'u dan li yukrim. Jadi al-fa'unya berarti harfun mabniun alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Al-lamu, nah, al-lamu di sini maksudnya lamul amr. Jadi al-lamu lamul amr atau harfu jazmin. Kenapa? Karena menjazmkan fi'il mudhari'. Maka al-lamu lamul amr harfu jazmin mabniun alal kasri. Jadi aslinya li. Ya. Kemudian la mahalla lahu minal i'rabi. Yukrim fi'lun mudhari'un majzumun bilamul amr. Jadi yukrim ini adalah fi'il mudhari' jazm karena lamul amr.
Wa alamatu jazmihi as-sukunu karena fi'lun mudhari'un shahihul akhir. Dhaifa ya fal yukrim, maka ini tadi fa fa'iluhu ya. Setiap fi'il memerlukan fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'ud ila man. Dhaifa berarti mansub. Ya, mansub nanti sebagai maf'ul bih ya. Maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun li'annahu ismul mufradi wa huwa mudhafun wa huwa mudhaf sebagai mudhaf juga. Al-ha'u dhamir mabniun alal dhammi, nanti fi mahalli jarin karena mudhafun ilaih. Nah, sama halnya wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir tadi sudah ya, di i'rab sudah ke sini. Fal yukrim, maka sama al-fa'u tadi harfun mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian al-lamu lamul amr harfu jazmin mabniun alal kasri. Kemudian yukrim fi'lun mudhari'un majzum sama. Kemudian jarahu ya. Jarahu sama dengan dhaifa, ini mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun li'annahu ismul mufradi wa huwa mudhaf. Jadi al-ha'unya tadi sama dhamir mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Begitu. Kemudian kita coba terjemahkan 'alal mu'mini billahi wal yaumil akhiri ikramud dhaifi wal jari. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini susunannya adalah atau jumlahnya jumlah ismiyah. Karena kita mengetahui ikramu ini khobar misalnya. Berarti mubtadanya mana? Alal mu'mini billahi wal yaumil akhirikah? Nah, maka jawabannya tidak mungkin jar majrur atau syibhul jumlah atau dzaraf madrub menjadi mubtada. Maka berarti ada mubtada yang dibuang. Taruhlah kita takdirkan atau kita perkirakan wajibun atau al-wajibu alal mu'min. Wajib atas seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu ya atau ialah. Jadi di sini khobar itu sering dimaknai ialah ya. Atau juga mubtada sering dimaknai adapun. Adapun kewajiban seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu memuliakan tamu. Al-dhaif ini memuliakan tamu dan tetangga. Jadi ikramud dhaifi wal jari. Wad dalilu, adapun dalilnya ialah ya, adapun maka sebagai mubtada di sini. Ad-dalilu wawu di sini tidak usah diartikan dan. Adapun dalilnya ialah qauluhu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak punya kedudukan, hanya doa ya. Karena doa ini. Jadi yang punya kedudukan ini qaulunya. Kemudian al-ha'unya sebagai mudhafun ilaih. Yaitu ya dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia. Jadi maka fa liyukrim, hendaklah ia. Jadi bukan hendaklah kamu, bukan, hendaklah ia memuliakan yukrim dhaifahu, tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Saya ulang kembali dari atas, saya baca ya. Alal mu'mini billahi wal yaumil akhir ikramud dhaifi wal jari. Wad dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wajib atas seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ialah memuliakan tamu dan tetangga. Adapun dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barakallahu fiikum.